Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka sama-sama belajar untuk memahami firman-firman Tuhan kita, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh perkara yang menyedihkan tatkala kita melewati firman-firman Allah Subhanahu wa taala namun kita tidak berusaha untuk mengerti apa maksud Allah dengan firman-firman-Nya tersebut. Karenanya pada malam hari ini kita sama-sama berusaha untuk mempelajari tafsir dari surat Al-Hujurat. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa hafat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di suatu masjid, kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah dan mereka mempelajari isi dari ayat-ayat tersebut, kecuali Allah akan turunkan bagi mereka ketenangan, akan diliputi oleh rahmat, malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Semoga kita termasuk dari kaum tersebut. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tafsir surat Al-Hujurat yang saya ringkas dari perkataan sebagian ahli tafsir dalam buku-buku tafsir mereka. Dan tafsir Al-Hujurat, surat Al-Hujurat memiliki keistimewaan. Surat ini berbicara tentang adab, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga adab sesama kaum muslimin, sama kaum mukminin. Sehingga surat ini berisi kebanyakannya tentang adab. Dan kita tahu bahwasanya memperhatikan adab adalah perkara yang penting. Memperhatikan akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Nabi, dan akhlak terhadap sama kaum mukminin adalah perkara yang sangat penting. Oleh karena Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kenapa? Sebab Allah mengatakan karena akhlak itulah yang dinilai oleh orang banyak, ya. Akidah terkadang tidak kelihatan. Ya, memang tidak kelihatan karena masalah hati, tapi yang dinilai oleh masyarakat secara zahir adalah masalah akhlak. Jadi kita lihat perhatian Nabi terhadap akhlak sangat besar. Setelah akidah, Nabi sangat memberi perhatian yang besar terhadap akhlak. Dan kenyataan sebagaimana penjelasan Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwasanya kita mendapati permasalahan yang ada di umat dari dua sisi, permasalahan dari sisi akidah dan permasalahan dari sisi akhlak dan adab. Banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang belum mengerti tentang masalah akidah dengan benar, ya, sehingga di antara mereka masih banyak yang percaya terhadap dukun, masih banyak yang memakai jimat, masih banyak yang melakukan syirik-syirik, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masih terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan. Kita berusaha untuk mengeluarkan mereka dari saudara-saudara kita tersebut dari praktek-praktek kesyirikan tersebut. Perkara yang kedua adalah masalah akhlak dan adab, ya. Tatkala akhlak dan adab kurang kita perhatikan, kurang kita beri porsi, maka akan sering timbul pertikaian di antara kaum muslimin, ya, perpecahan di antara kaum muslimin, ya. Maka penting untuk kita mempelajari masalah adab. Oleh karenanya Ibnu Sirin rahimahullah pernah berkata, "Kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm." Mereka dahulu mempelajari al-huda, maksudnya adab, ya. Ya, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ibnu Mubarak rahimahullah pernah berkata, "Ta'allamna al-adab 30 aman wa ta'allamna al-ilma 20." Kami mempelajari adab 30 tahun dan kami mempelajari ilmu 20 tahun, ya. Dan tatkala Nabi Musa alaihissalam hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, lepaskanlah dua sendalmu. Allah ajarin adab bagaimana kalau ingin bertemu dengan Allah. Adab bagaimana kalau hendak memasuki tempat yang suci. Kata Allah, "Innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Sungguhnya engkau sedang berada di tempat yang suci, maka lepaslah kedua sendalmu. Dan ini masalah adab, ya. Dan ternyata Al-Qur'an juga
menyampaikan tentang banyak masalah adab, ya, bahkan bagaimana adab terhadap orang tua, ya, adab tatkala masuk rumah bahkan diajarkan dalam Al-Qur'an, adab terhadap sesama, adab terhadap tetangga. Ya, ini menunjukkan perhatian Al-Qur'an terhadap adab sangat besar. Di antaranya surat Al-Hujurat. Di antaranya surat Al-Hujurat. Surat ini berisi tentang permasalahan-permasalahan adab, ya. Dan mungkin wallahu a'lam bishawab, kita tidak akan bisa menyelesaikan pada satu pertemuan ini. Mungkin akan saya selesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan besok subuh, ya. Kita berusaha menyampaikan faedah-faedah dari beberapa ayat di pertemuan kita malam ini. Besok insyaallah kita lanjutkan setelah salat subuh. Al-Hujurat, yang dimaksud Al-Hujurat, dan ini surat Al-Madaniyah. Ini surat ini Madaniyah. Apa yang dimaksud dengan surat Madaniyah? Apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah? Surat Makkiyah dan surat Madaniyah itu adalah pembagian klasifikasi ditinjau dari zaman, bukan dari sisi tempat. Banyak orang menyangka namanya surat Makkiyah itu surat yang turun di Mekah. Surat Madaniyah adalah surat yang turun di kota Madinah. Padahal bukan demikian. Para ulama telah menjelaskan ini. Maksud dengan surat Makkiyah yaitu ayat-ayat atau surat yang turun sebelum hijrah. Adapun ayat-ayat yang turun setelah hijrah Nabi, meskipun turunnya di Mekah, maka dikatakan surat apa? Madaniyah. Seperti Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Surat ayat tersebut dari surat Al-Maidah turun tatkala Nabi di padang Arafah. Namun tidak dikatakan itu ayat Makkiyah. Kenapa? Karena turun tatkala haji wada, dan itu terjadi setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi namanya ayat Madaniyah. Meskipun turunnya di Mekah. Dan ayat-ayat yang turun sebelum hijrah namanya surat ayat apa? Makkiyah. Dan surat Al-Hujurat, ya, kalau kita baca asbabun nuzulnya, maka turun di tahun 9 Hijriah, Amul Wufud, tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima banyak tamu. Tamu berdatangan, di antara tamu-tamu tersebut ada sekelompok orang yang datang dari Bani Tamim. Sehingga terjadilah atau turunlah surat Al-Hujurat. Al-Hujurat artinya adalah rumah-rumah milik istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hujrah, jamaknya hujurat. Ya. Dan kita tahu rumah-rumah ini, rumah-rumah istri-istri Nabi ini sampai dijadikan nama surat ini rumah-rumah yang spesial. Ya, rumah-rumah yang di situ banyak dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah wahai istri-istri Nabi tentang apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumah ini rumah spesial. Kenapa? Kepala rumah tangganya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal rumah-rumah tersebut rumah yang sangat sederhana. Sampai kita dapat dalam hadis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di hujuratnya Aisyah, di rumahnya Aisyah, di samping kiri Masjid Nabawi. Kemudian Aisyah menjulurkan kedua kakinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak sujud, maka Nabi menyentuh kaki kedua kaki Aisyah radhiyallahu anha supaya Aisyah melipat kedua kakinya supaya ada tempat buat sujud. Kenapa? Saking sempitnya rumah tersebut, sehingga tempat sholat tidak ada, sehingga kalau mau sujud harus sentuh kedua kakinya Aisyah supaya dilipat, kemudian Nabi sujud. Mungkin ada yang berkata, kenapa Aisyah tidak lipat sejak awal? Ngapain lipat sejak awal? Nabi kalau berdiri lama sholatnya. Kita sebut dalam hadis bagaimana ada seorang sahabat yang sholat di belakang Nabi. Ternyata Rasulullah SAW baca dalam satu rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Waktu sahabat tersebut, Rasulullah SAW sudah di ujung surat Al-Baqarah, dia sudah senang, dia menyangka Nabi akan rukuk. Ternyata Rasulullah SAW sambung dengan surat apa? An-Nisa. Kemudian dia sudah sabar nunggu. Tatkala mau penghujung surat An-Nisa, dia sudah senang Rasulullah SAW bakalan rukuk. Ternyata Rasulullah SAW sambung sampai surat apa? Ali Imran. Hampir-hampir dia tinggalkan Nabi sholat sendirian. Karena Rasulullah SAW sholat begitu lama. Nah, ngapain Aisyah lipat kaki selama itu? Makanya Aisyah dibiarkan lagi menjulur kakinya. Rasulullah SAW kalau sujud baru disentuh apa? Kakinya supaya ada tempat buat apa? Sujud. Dan ini menunjukkan rumah Nabi sangat kecil. Anda bisa lihat sekarang kuburan Nabi SAW sekarang itu, rumah Nabi itu sudah diliputi dengan 3 tembok, 3 pagar. Gimana lagi di dalamnya sangat apa? Sangat kecil. Sehingga untuk sholat malam saja tidak ada space, tidak ada tempat untuk sholat malam. Kita, masya Allah, rumah besar-besar, tapi tidak ada space untuk sholat malam. Padahal rumah apa? Luas, mau di mana saja bisa. Jadi masalah kita kurang sholat malamnya. Ya.
Rumah tersebut rumah yang sangat sederhana. Yang kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ra'ainal hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, salasatu ahillatin fi syahrain, wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Aisyah, saya lihat hilal muncul, saya lihat hilal muncul, lihat hilal muncul. 2 bulan berturut-turut tidak ada api yang dinyalakan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan enggak ada yang dimasak. Sampai sang perawi bertanya, "Wa ma ta'amukum ya ummah?" Apa yang kalian makan wahai ibunda kami, wahai Aisyah? Kata Aisyah, al-aswadan, yaitu korma dan air. 2 bulan. Coba ada enggak istri di zaman sekarang suaminya 2 bulan enggak masak dia sabar? Susah ya, mungkin ada tapi apa? Jarang. Jarang. Waktu ada seorang wanita minta makan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah, orang ini miskin, dia bawa 2 putrinya minta makan kepada Aisyah. Aisyah cari di rumah ada makan atau tidak? Aisyah cari ternyata cuma dapat 1 korma. Subhanallah. Cuma 1 korma. Aisyah akhirnya isar, dia mendahulukan wanita tersebut, dia kasih 1 korma tersebut, tidak ada makanan di rumah. Dikasih bagi wanita tersebut, makanan tersebut akhirnya bagi korma menjadi 2, diberikan kepada 2 putrinya. Waktu Nabi SAW ada seorang datang minta dijamu oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW mau jamu. Rasulullah SAW memuliakan tamu. Di antara sifat Nabi memuliakan tamu. Tapi Rasulullah SAW suruh cek dulu, ada enggak makanan di rumah. Maka Rasulullah SAW ngutus seorang sahabat cek ke rumah istrinya. Datanglah sahabat ini ke rumah salah satu istri Nabi. Maka apa jawaban istri Nabi tersebut? Sampaikan kepada suamiku, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Sampaikan kepada suamiku, yang demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran. Di rumah tidak ada makan, cuma ada air putih. Gimana mau jamu tamu? Kata Rasulullah SAW, tanya kepada istri berikutnya. Kata istri Nabi ada berapa? 9. Kalau kita 1 aja, jadi bulat di situ aja. Apa? Ini sampai berapa? 9. Dicek semua nggak ada makanan, cuma air putih. Bayangkan, rumah nggak ada apa-apanya. Ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah SAW akhirnya mengatakan, "Man yudhaifu dhaifa Rasulillah?" Siapa yang mau menjamu tamuku? Akhirnya sahabat mengatakan, "Saya Rasulullah." Tidak ada makanan di rumah. Tidak ada makanan di rumah. Rasulullah SAW sering pagi-pagi hari datang kepada istrinya bertanya, "Hal indaki ta'am, ada makanan atau tidak?" Kata istrinya, "Tidak ada." "Idzan fa ana sha'im." Kalau itu saya puasa. Subhanallah. Ini Rasulullah sabar, istrinya juga apa? Sabar ya. Sungguh bahagia kalau para istri sangat bahagia kalau suaminya seperti Nabi SAW. "Bu, ada makanan enggak, Bu?" "Enggak ada." "Kalau gitu papa puasa." Besok tanya lagi, "Ada makanan, Bu?" "Enggak ada." "Kalau gitu papa puasa." Oh, Masya Allah, ini suami hebat. Hari ketiga, "Ada makan enggak, Bu?" "Enggak ada." "Kamu ngapain aja dari kemarin?" Enggak ada terus ya. Rasulullah SAW sabar, istrinya pun sabar juga, tidak ada makanan. Makanya sekarang kita bersyukur kepada Allah. Coba ibu-ibu pulang ke rumah, buka di rumah kulkas macam-macam isinya, iya enggak? Masya Allah, makanan banyak sekali. Tinggal bersyukur masalahnya. Salat malam atau tidak, itu masalahnya. Makanan sudah banyak, bersyukur makan sampai kenyang, sampai Masya Allah berlebih-lebihan. Nikmat luar biasa Allah berikan. Oleh karenanya kita berusaha bersyukur kepada Allah, jangan suka mengeluh. Ya, ingat kalau kita mengeluh, lihat orang terbaik di alam semesta ini, Rasulullah SAW, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi SAW. Ternyata rumahnya seperti itu, sempit, kecil, penuh dengan apa? Kekurangan. Ternyata rumah-rumah tersebut dinamakan sebagai salah satu surat Al-Hujurat. Kenapa rumah-rumah tersebut dibacakan ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi? Di situ ada Nabi SAW sebagai kepala rumah tangga. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rawi nafsirkan la tuqaddimu, artinya la tuqaddimu qaulan aw fi'lan amama Allah wa amama Rasul. Janganlah kalian mendahulukan berkata atau bertindak kecuali ada dalilnya. Jangan sampai kalian lancang mendahului Allah dan mendahului apa? Rasulnya. Tidak boleh seorang berbicara tanpa ilmu. Allah melarang. Dan di antaranya para ulama menyebutkan hadis la tataqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu. Hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, janganlah salah seorang dari kalian, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya.
Tidak boleh seorang karena hati-hati padahal belum lihat hilal, ya, belum masuk 1 Ramadan, dia hati-hati, saya ingin puasa lah sehari sebelumnya, siapa tahu sudah masuk Ramadan atau 2 hari sebelumnya. Rasulullah SAW melarang, ini hati-hati yang tidak pada tempatnya. Kecuali orang yang terbiasa puasa sunnah, maka silakan dia puasa. Kebetulan tanggal 30 Sya'ban hari Kamis dan dia biasa sholat puasa Senin Kamis, nggak jadi masalah. Tapi dia nggak biasa puasa sunnah, kemudian dia sengaja untuk puasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya karena kehati-hatian, dilarang. Karena ini mendahului Allah. Allah hanya suruh puasa pada tanggal 1 apa? Ramadan. Makanya dari sebagian sahabat mengatakan, ya, kalau tidak salah Ammar radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, "Man shoma fil yaumil ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, seperti tanggal 30 Sya'ban, ragu-ragu ini sudah 1 Ramadan atau belum, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena para hadirin, Allah mengatakan, "Wattaqullah", bertakwalah kepada Allah. Jangan kalian lancang. Bilang ini hukumnya gini, ini hukumnya gini, hukumnya sunnah, ini boleh, ini haram. Tidak boleh, harus ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Apalagi mengatakan, oh ini tidak apa-apa, ini akidah seperti ini, oh tidak berkeyakinan seperti ini, tidak boleh. Ya, makanya waktu Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahi 2 temannya yang ada dalam penjara, ya, kata Nabi Yusuf, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Apa yang kalian sembah tidak lain hanyalah patung-patung yang dinamakan oleh nenek moyang kalian dan dinamakan oleh kalian sebagai Tuhan. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Jadi ini kaidah, kita tidak boleh sembarang berakidah, kita tidak boleh sembarang berbicara tentang agama. Harus ada dalilnya, harus ada sultan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka kita bertentangan dengan ayat ini. Kata Allah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak boleh sembarang berbicara, ya. Tidak boleh sembarang mengatakan halal dan haram kecuali ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau dalilnya silakan berbicara, berarti kita tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Kata Allah, bertakwalah, jangan sembarangan. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah dengar apa yang kalian ucapkan, Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi masalah ikhwan, masalah agama ini banyak orang yang hobi berbicara. Banyak orang hobi berbicara. Bahkan yang bukan bidangnya. Bahkan yang tidak tahu bahasa Arab sama sekali, tidak tahu baca kitab gundul, kemudian bicara tentang agama. Bahkan nyalain orang yang berilmu misalnya. Kalau Anda punya ilmu silakan, kalau enggak maka tidak boleh Anda berbicara tentang masalah agama. Rahimallahu ra'an ya'rifu qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang yang tahu kadar dirinya. Saya katakan kalau seorang bukan bicara pada bidangnya, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Barang siapa yang berbicara di luar dari bidangnya, dia akan mendatangkan hal-hal yang menakjubkan, yang aneh-aneh. Kita sepakat kalau ada seorang dokter yang dia hendak melaksanakan operasi di ruang operasi dengan perawat-perawatnya, anak-anak buahnya, tahu-tahu ada seorang ulama, kiai, syekh, hafal Quran, hafal hadis, nimbrung dalam ruang operasi tersebut. Pengen lihat katanya, ya sudah silakan masuk. Begitu dokternya mulai operasi membunuh, katanya, tidak boleh, haram, tidak boleh, salah. Kira-kira diterima nggak perkataan syekh tersebut? Nggak diterima, katanya salah, guntingnya harusnya yang itu, harusnya gini, kamu tidak boleh seperti itu, harusnya, ente bukan bidangnya. Kalau ada seorang yang ahli arsitektur, kemudian dia ingin bangun bangunan, kemudian datang Ustaz, oh ini enggak benar, ini caranya salah, ini tiangnya kurang. Gimana? Ente ustaz, bukan apa? Bukan arsitek. Ente bicara bukan pada bidang. Enggak boleh. Apalagi sebaliknya, arsitek ngomong tentang masalah agama. Dosen, dia dokter, tapi dokter kimia, dokter biologi, bicara tentang agama, tidak punya ilmu agama sama sekali, enggak benar. Akhirnya apa? Dia terjatuh dalam ayat ini, mendahului Allah dan Rasulnya, sok tahu. Suka nimbrung dalam masalah agama. Ingat, setiap perkataannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi di tanah air kita, betapa banyak orang suka ngomong agama, tidak punya dasar, tidak punya ilmu. Jadi ustaz karbitan, artis tahu-tahu ngomong masalah agama. Kemarin koruptor, kemudian bicara masalah agama. Gimana? Bukan bidangnya, maka tidak boleh. Kita terlarang dengan ayat ini, dilarang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan kalian berkata-kata yang kasar sebagaimana kalian di antara kalian. Antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amalan kalian gugur dan kalian dalam kondisi tidak sadar, ya.
Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab kepada Nabi. Tidak boleh mengangkat suara di hadapan Nabi. Ayat ini turun sebabnya apa? Sebabnya tatkala ada Bani Tamim datang kepada Nabi ingin menjelaskan tentang masalah agama. Maka waktu itu terjadi khilaf antara Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu taala anhuma. Abu Bakar memberi isyarat agar Al-Qa'qa' bin Ma'bad bin Zurarah bin Adas, Al-Qa'qa' bin Ma'bad supaya menjadi amir mereka. Kata Abu Bakar, hendaknya Al-Qa'qa' bin Ma'bad dijadikan amir dari Bani Tamim. Kemudian Umar berkata sebaiknya bukan Qa'qa' tetapi sebaiknya adalah Al-Aqra' bin Habis. Maka Abu Bakar waktu tersinggung. Abu Bakar berkata, "Ma aradta illa khilafi." Wahai Umar, kau tidak mengatakan demikian kecuali kau ingin menyelisihi aku. Maka Umar berkata, "Ma aradtu khilafaka." Saya tidak ingin menyelisihimu. Maka sehingga irtafa'at aswatahuma, maka suara mereka keras. Ya, suara mereka keras sehingga turun ayat ini menegur Abu Bakar dan Umar, ditegur. Ini dalil bahwasanya meskipun Abu Bakar dan Umar adalah dua sahabat yang sangat saling mencintai. Ya, sering Nabi SAW berkata dalam hadisnya, sering beliau berkata, "Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku masuk suatu tempat bersama Abu Bakar dan Umar. Ya, "Dhahabtu ana Abu Bakar wa Umar." Saya bersafar bersama Abu Bakar dan Umar. Sering. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, tiga sahabat yang sangat dekat. Namun namanya manusia, terkadang terjadi perselisihan. Buktinya Abu Bakar terkadang berselisih dengan Umar. Bukan cuma masa ini, sebelumnya juga pernah terjadi perselisihan antara Abu Bakar dan Umar. Namun persahabatan yang sejati bukan berarti setiap ada perselisihan kemudian ribut, kemudian pisah, kemudian gontok-gontokan. Dan kita sering lihat persahabatan seperti ini. Kalau persahabatan dibangun di atas agama tidak seperti ini. Tapi persahabatan dibangun di atas duniawi, biasanya kalau ada satu sedikit masalah sudah gontok-gontokan, bahkan terkadang menjadi musuh bebuyutan. Padahal dahulunya sangat bersahabat. Ya. Oleh karenanya wajar kalau sahabat kita salah kepada kita, wajar. Kalau kita berselisih dengan sahabat kita, wajar. Abu Bakar saja berselisih dengan Umar. Namun tidak menjadikan mereka kemudian apa? Ribut, gontong-gontongkan, saling menjatuhkan, tidak. Lihat sampai suara mereka terangkat dan Abu Bakar mengatakan, "Ma aradta illa khilafi." Kau semuanya ingin menyelisih aku, wahai Umar. Kata Abu Bakar, "Umar tidak, wahai Abu Bakar." Maka turunlah ayat ini menegur mereka berdua. Kemudian kata Allah, "Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Seakan-akan Allah berkata, janganlah kalian ya bersikap kepada Nabi, memanggil Nabi ya kadu'ai ba'dzikum ba'dha, sebagaimana kalian memanggil salah satu di antara kalian kepada yang lain. Maka para sahabat tidak boleh manggil Nabi dengan ya Muhammad, tidak boleh. Tapi dengan perkataan yang penuh dengan kelembutan, penghormatan. Allah suruh sahabat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau manggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah, tidak boleh manggil apa? Ya Muhammad. Kalau kita dapati hadis-hadis yang di situ ada memanggil ya Muhammad, biasanya orang Arab Badui. Arab apa? Arab Badui datang ya Muhammad, subhanallah. Dan ini tidak boleh bagi Nabi. Kalau ada orang datang sama saya, ya Firanda, saya juga nggak enak. Panggil dong ya Ustaz. Ya Firanda, iya ya gimana? Ya, ada orang situ ya Firanda, kamu iya, enggak apa-apa ya. Nah, tapi kan lebih bagus kalau kita panggil seorang apa? Ya Ustaz, ya fulan, ya Ustaz, ya kiai misalnya, ya Pak Guru ya. Kalau kita panggil namanya langsung kan kurang enak, sementara Rasulullah SAW saja waktu ngirim surat kepada Heraklius, Rasulullah SAW tulis ila Heraklius Azimur Rum. Rasulullah SAW sebutkan gelarnya, yaitu penguasa Romawi ya. Ya, kalau ada bupati kita panggil namanya Pak Ijo, bupati pasti marah kan? Ini Rasulullah SAW dipanggil ya Muhammad. Allah larang, tidak boleh. Harus dipanggil dengan kata-kata yang penuh penghormatan. Oleh karenanya ya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berkata ya, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, agar kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, untuk kalian menolong Muhammad dan agar kalian ya mengagungkannya, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena dalam surat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Nabi seperti panggilan kalian sebagian yang lain. Harus dengan penuh penghormatan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tatkala memanggil Nabi, berkhitab kepada Nabi, bicara langsung dengan Nabi, Allah menggunakan
lakop-lakop, gelar-gelar, tidak mengatakan ya Muhammad, enggak ada dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ini Allah panggil demikian. Wahai yang berselimut, wahai nabi, wahai rasul. Berbeda tatkala Allah memanggil nabi-nabi yang lain. Kita dapat di dalam Al-Qur'an Allah panggil namanya langsung. Contohnya Allah memanggil Nabi Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Dan kami berkata, "Wahai Adam," Allah panggil namanya langsung. "Tinggallah engkau dan istrimu dalam surga." Contohnya Allah panggil Nabi Nuh alaihi salam. Allah berkata, "Ya Nuh innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih." Kata Allah, "Wahai Nuh, anakmu itu bukan keluargamu, dia telah melakukan amal yang buruk, yaitu kekufuran." "Fala tas'alni ma laysa laka bi'," maka jangan kau minta yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Allah mengatakan, "Ya Nuh, wahai Nuh." Dalam ayat yang lain, "Qila ya Nuh bi salamin minna wa barakatuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nuh, turunlah engkau, sandarkanlah kapalmu." Allah panggil ya Nuh. Ibrahim juga demikian. Allah berkata, Nabi Musa Allah berkata, ya Musa inni istafaituka 'alan nasi. Wahai Musa, aku telah milih engkau. Allah sebutkan wahai Musa. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Apa yang di tangan kananmu wahai Musa? Allah langsung sebut namanya. Nabi Isa juga kata Allah, ya Isa inni mutawaffika. Wahai Isa, saya akan mewafatkan engkau, saya akan angkat engkau. Demikian juga Nabi Daud kata Allah, ya Dawud inna ja'alnaka khalifah. Wahai Daud, kami akan menjadikan engkau sebagai khalifah. Adapun Rasulullah tidak. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil. Nah, Allah saja memanggil Nabi dengan penghormatan. Bagaimana kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Maka ini dalil kita harus menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak menghormati Nabi, akibatnya apa? Kata Allah, "Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Kalian akan gugur amal kalian dalam kondisi kalian tidak sadar. Oleh karena tidak boleh kita enggak menghormati Nabi, enggak boleh. Sebab Allah mengatakan, "Kenapa amalan kalian bisa gugur?" Karena kalau kalian memanggil Nabi dengan nama yang tidak baik, ya Muhammad, ya, tidak memanggil dengan nama-nama penuh penghormatan, mungkin Nabi tersinggung dan Allah bisa marah karena Nabi tersinggung. Makanya dalam hadis disebutkan, ya, bisa jadi seorang menyebutkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, akhirnya amalnya gugur, masuk neraka jahanam. Satu kalimat dia ucapkan, la nukilah bala, dia tidak pedulikan, ternyata membuat Allah marah. Min sakhatillah, bikin Allah marah, akhirnya masuk dalam neraka jahanam. Apalagi bikin Nabi SAW tersinggung, tidak boleh. Maka harus manggil Nabi dengan panggilan yang baik. Demikian juga para ulama mengatakan, kalau kita memanggil Nabi dengan perkataan yang kasar saja bisa menggugurkan amalan, bagaimana lagi kalau kita mendahulukan perkataan ustaz, perkataan kiai daripada hadis-hadis Nabi? Hati-hati. Nabi bilang begini, oh enggak, kiai bilang gini, Nabi bilang gini, ustaz bilang gini, enggak, kita enggak pakai hadis Nabi, kita lebih percaya kepada ustaz, lebih percaya kepada kiai. Enggak boleh. Ini berarti mendahulukan perkataan ustaz daripada Allah dan Rasulnya. Hati-hati, ini bisa menjadikan amalan apa? Gugur. Ini bisa menjadikan amalan gugur. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa." Sungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang diuji hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka meraih ketakwaan. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Bagi mereka ampunan Allah dan ganjaran yang besar. Jadi terkadang Allah memuji hamba-hambanya dengan perintah dan larangan. Allah memuji mereka untuk mengetahui bagaimana hakikat hatinya. Apakah pantas untuk diberikan ketakwaan atau tidak? Kenapa terkadang perintah dan larangan terkadang tidak sesuai dengan hawa nafsu seorang, sehingga hatinya menolak dan dia tidak menerima perintah tersebut dan dia melanggar larangan tersebut. Orang ini tidak dikatakan orang yang bertakwa. Maka Allah ingin tahu hati manusia. Allah uji, Allah kasih perintah. Ternyata perintah ini berlawanan dengan hawa nafsunya. Allah suruh dia haji, tapi dia ingin tidak mau haji, ingin beli macam-macam. Allah suruh dia misalnya tidak boleh begini, tapi dia ingin melanggar, hawa nafsunya ikut. Maka dilihat hatinya ikut hawa nafsunya atau ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan, "Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun." Dan sungguhnya orang-orang yang menyuruh engkau di balik hujurat, aktsaruhum la yaqilun, di balik rumah-rumahmu
sungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Kebanyakan mereka tidak berakal. Ayat ini turun tatkala datang Banu Tamim. Tadi ada Al-Aqra' bin Habis dan teman-temannya. Mereka ingin bertemu dengan Nabi. Dan Nabi ternyata tidak keluar-keluar dari rumahnya. Mereka tunggu, mereka tidak sabar. Akhirnya mereka datang ke rumah Nabi. Mereka berkata, "Ya Muhammad, akhrij ilaina. Ukhruj ilaina, ya Muhammad, keluar temui kami. Ya Muhammad, keluar temui kami." Rasulullah SAW dipanggil dari luar. Mereka tidak sabar. Akhirnya mereka pun Nabi SAW pun keluar, ya, menemui mereka. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Muhammad, inna madhana zainun, ya, wa inna dhammana syainun." Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, kami kalau muji engkau maka ini akan baik, merupakan kebaikan, dan kalau kami mencela engkau maka ini merupakan keburukan." Kata Nabi SAW, "Dzakallahu azza wa jalla." Yang seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pujianmu dan celaanmu tidak ada pengaruh, kata Nabi SAW. Yang kalau yang memuji pasti baik, dan kalau mencela pasti buruk, itu hanya Allah, kata Nabi SAW. Adapun manusia tidak. Betapa banyak orang mencela sesuatu yang baik, dan betapa banyak orang memuji sesuatu yang buruk. Nabi mengatakan hanya Allah. Jadi mereka seakan-akan mengatakan, ingat Rasulullah, wahai Muhammad, kalau kita puji kamu, kamu akan beruntung. Tapi kalau kita mencela kamu, buruk. Nabi bantah, itu Allah yang seperti itu, bukan kalian. Maksud saya, ikhwan, kita jangan terlalu memperdulikan cercaan orang. Kalau orang mencela, kita tidak akan rendah di hadapan Allah selama kita di atas kebenaran. Dan demikian juga jangan terlalu terpedaya dengan pujian orang-orang. Orang satu dunia puji kita, tidak akan mengangkat derajat kita meskipun satu derajat di sisi Allah, tidak akan mengangkat kalau kita buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita perhatikan, bagaimana komentar Allah kepada kita. Benar enggak kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Mau komentar manusia, enggak usah pedulikan. Enggak usah pedulikan. Karena pujian mereka tidak akan mengangkat derajat Anda, dan celaan mereka tidak akan menjatuhkan derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat, ya, tatkala turun firman Allah, "Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd." Janganlah kalian mengeraskan suara kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kalian mengeraskan suara kalian di antara kalian. Maka ada seorang sahabat bernama Thabit, ya, bin Qais Syammash, ya, radhiyallahu taala anhu. Dia suaranya keras. Waktu turun ayat ini, dia merasa ayat itu turun kepada dia, maka dia enggak berani ke masjid, di rumah saja. Kenapa suaranya keras? Sehingga Rasulullah SAW selesai sholat tanya, "Di mana Thabit? Kok enggak kelihatan?" Maka Rasulullah SAW mengutus sahabat tanya, "Wahai Thabit, kenapa kau tidak ke masjid?" Kata Thabit, "Saya masuk neraka. Gugur amalan saya. Kenapa suara saya keras di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Dia menyangka ini turun untuk dia. Maka Rasulullah SAW tegur, kata Rasulullah, sampaikan kepada beliau, sungguhnya huwa min ahlil jannah. Sungguhnya dia termasuk penghuni apa? Surga. Menunjukkan takutnya dia kepada Allah luar biasa. Dan Thabit bin Qais bin Syammas inilah, ya, yang dia adalah penghuni surga, yang pernah istrinya minta untuk dikhulu. Istrinya nikah sama Thabit, ya. Kemudian Thabit sangat sayang kepada istrinya, namun ternyata istrinya tidak sayang kepada dia. Dia melihat suaminya kurang cakep, ya. Padahal penghuni surga, ya. Sampai dia bilang, "Kalau saya melihat Thabit, saya tidak puasa. Saya khawatir meludah dan macam-macam, ya, takut saking tidak sukanya sama Thabit, ya." Karena dia pernah lihat Thabit berjalan dengan teman-temannya, radhiyallahu anhu, ternyata yang paling pendek di antara teman-temannya. Maka dia tidak tertarik lagi sama suaminya. Maka dia pun minta untuk diceraikan. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh wanita ini mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh Thabit, yaitu kebun. Kebun dikembalikan. Thabit diperintahkan oleh Nabi, "Iqbalil hadiqah." Ambil itu maharmu yang telah pernah kau berikan. Akhirnya terjadi apa? Khulu. Ini khulu yang pertama terjadi. Thabit inilah, ya, padahal dia penghuni apa? Surga. Jadi kalau Anda, maksud saya, ya, diomelin istri, tidak dicentik istri, bukan berarti Anda buruk, ya. Bisa jadi Anda penghuni surga. Namun tidak ada kecocokan, bisa jadi. Tapi kita berusaha melakukan yang terbaik buat apa? Istri kita, ya. Istri juga melakukan yang terbaik bagi suami. Saya lihat kisah Thabit ini luar biasa, ya. Dia sangat cinta kepada istri tidak mau. Akhirnya terjadi apa? Khulu. Padahal dia penghuni apa? Surga. Makanya dia mengatakan, "Saya tidak mencela Thabit dari sisi agama dan akhlak. Agama top, akhlak top. Cuma saya tidak suka," kata istri.
Nggak bisa bahagia, ketemu nggak cocok, pokoknya nggak suka sampai terus gimana mau melanjutkan. Nabi berikan uzur, ya sudah pisah aja kalau begitu. Padahal penghuni apa? Penghuni surga. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum." Kalau seandainya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, maka ini lebih baik. Namun mereka tidak bersabar, mereka panggil, ya Muhammad, ukhruj ilaina, keluarlah temui kami ada keperluan, kami datang dari jauh ingin ketemu. Padahal sebentar lagi Nabi keluar. Namun mereka Arab Badui tidak punya kesabaran. Mereka Arab Badui. Dan Rasulullah SAW tidak marah kepada mereka. Padahal mereka bilang, ya Muhammad. Makanya Allah mengatakan, aktsaruhum la yaqilun. Semuanya orang-orang yang menyebut namamu di sebelum kau keluar, wahai Muhammad, keluarlah ketemu kami. Kata Allah, aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka tidak berakal. Sebagian ulama berdalil dengan hal ini, dengan ayat ini, bahwasanya orang yang tidak beradab itu kurang akalnya. Orang yang tidak beradab itu apa? Kurang akalnya. Dia kurang bisa berpikir jauh. Harusnya dia bisa berpikir, Rasulullah SAW pasti akan sholat, pasti akan keluar rumah, nggak usah dipanggil-panggil, pasti akan apa? Keluar. Namun dia buru-buru, tidak berakal berarti. Benar. Orang-orang yang kebanyakan tidak beradab kurang akalnya, sehingga kurang bisa memikir mana yang lebih jauh, sehingga tidak berakal. Jadi akhirnya Allah mengatakan, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau mereka bersabar sampai kau keluar menemui mereka, maka ini lebih baik bagi mereka. Namun kata Allah, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dalil bahwasanya Allah maafkan mereka. Kenapa? Mereka Arab Badui, datang dari jauh, kurang tahu adab. Ya, namanya Arab Badui mau dipaksa bagaimana? Seperti Arab Badui datang masuk ke Masjid Nabawi, terus kencing di pojok masjid, ya gimana? Kencing di masjid, bukan di WC, di mana? Di masjid. Di masjid, bukan masjid apa ini masjid apa? Ibnu Battuta, bukan. Masjid Nabi SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak marah. Kenapa? Dia Arab Badui. Sahabat nggak ada yang berani bilang, ya Muhammad. Arab Badui berani. Ya Muhammad. Sahabat saja kalau mau tanya sama Nabi, terkadang mereka malu sehingga mereka tunda pertanyaan sampai bisa setahun baru nanya Nabi karena segan sama Nabi. Makanya para sahabat senang kalau ada Arab Badui datang. Kenapa? Arab Badui kalau nanya langsung nekat, nggak pakai malu-malu. Muhammad, saya mau tanya. Langsung. Para sahabat senang, ini pasti nanya, pasti ada jawabannya. Kalau sahabat malu nanya-nanya, kenapa segan kepada Rasulullah SAW? Tapi Allah katakan, wallahu ghafurur rahim. Allah maafkan. Makanya Anda terkadang berhadapan dengan orang yang tidak beradab. Ingat ayat ini. Dia tidak beradab, jangan marah. Mungkin dia tidak ngerti. Mungkin Arab Badui, orang kampung nggak ngerti. Bukan dia tidak ngerti bagaimana yang seharusnya. Maka maafkan, beri uzur. Sebagaimana Allah beri uzur kepada orang-orang Arab Badui tersebut yang datang dari jauh dan bersikap kasar kepada Rasulullah SAW. Padahal berkata-kata kasar kepada Nabi bisa menggugurkan amal soleh, tapi mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian datang kepada kalian kabar dari orang fasik, maka ceklah terlebih dahulu. Cek dulu, cross check kebenarannya. Kenapa? Antusibu qauman bijahalah. Bisa jadi suatu kaum karena kalian tidak mengetahui, karena kejahilan kalian, maka kalian akan menimpakan musibah kepada suatu kaum. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga kalian akhirnya menyesali apa yang kalian perbuat. Ayat ini turun ya, tentang kisah salah seorang sahabat yang diutus oleh Nabi SAW kepada Bani Mustalik, dan Bani Mustalik tersebut pimpinannya namanya Al-Harith, dan Al-Harith adalah ayahnya Juwairiyah, dan Juwairiyah bintul Harith adalah istri Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah menyerang Bani Mustalik, kemudian terjadi peperangan, kemudian Rasulullah SAW menikah dengan putri dari pembesar mereka, dari kepala suku mereka, Al-Juwairiyah, sehingga Juwairiyah sudah dinikahi oleh Nabi SAW. Maka banyak para sahabat yang membebaskan saudara-saudara Juwairiyah. Kata mereka, masa kami menawan ya kerabat-kerabat istri Nabi SAW? Karena saking merekanya hormat Nabi, mereka nggak tega. Ini kan banyak ipar-ipar Nabi, masa kita jadikan tawanan? Akhirnya mereka bebaskan ya keluarga dari Juwairiyah. Makanya pernikahan Nabi dengan Juwairiyah ini banyak bawa berkah, banyak dari saudaranya ini dibebaskan oleh para sahabat. Mereka masuk Islam. Tapi para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kisahnya yaitu seorang bernama Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia seorang Islam dan dia ditugaskan oleh Nabi untuk mengambil zakat dari Bani Mustalik. Antum tahu Uqbah bin Abi Mu'aid kan? Uqbah bin Abi Mu'aid itu seorang kafir yang pernah ya, waktu Nabi sedang sujud, dia kemudian mengambil isi perut onta diletakkan di atas pundak Nabi. Nabi sujud di hadapan Ka'bah. Sehingga Nabi tidak bergeming, sujud terus lama. Karena kalau Rasulullah SAW angkat kepalanya, kotoran-kotoran tersebut akan mengotori apa? Masjidil Haram. Maka Rasulullah SAW sujud lama sampai akhirnya ada yang lapor kepada Fatimah. Kemudian Fatimah pun datang menolong ayahnya membersihkan kotoran tersebut. Baru Nabi SAW bangkit dari sujudnya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allahumma alaika bi fulan, Allahumma alaika bi fulan. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, hancurkanlah si fulan, hancurkanlah si fulan, hancurkanlah Uqbah bin Abi Mu'aid, hancurkanlah dia. Ternyata semua yang didoakan oleh Nabi tersebut tewas dalam perang Badar. Semuanya tewas dalam perang Badar. Ada 7 orang kalau tidak salah. Semuanya didoakan kecelakaan oleh Nabi satu persatu. Ternyata Uqbah bin Abi Mu'aid punya anak Islam namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Diutus oleh Nabi untuk mengambil zakat. Berangkatlah dia menuju ke Bani Mustalik untuk mengambil zakat. Tatkala Bani Mustalik melihat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid datang, mereka gembira, maka mereka keluar rame-rame untuk menyambut utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid lihat mereka keluar rame-rame, dia ketakutan. Wah, jangan-jangan saya ingin dibunuh, maka dia pun kabur balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka hendak menyambut utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun pulang, dia lapor kepada Nabi, mereka murtad dan mereka tidak mau bayar zakat. Nabi pun tidak tahu hal gaib. Nabi tidak tahu ini benar atau tidak. Maka Nabi kirim Khalid bin Walid untuk menyerang mereka. Tapi Rasulullah SAW suruh cek dulu. Nabi, kalau Nabi tahu ilmu gaib, Nabi mengatakan, oh kamu salah. Tidak begitu ceritanya. Saya tahu. Itu Rasulullah SAW tidak tahu. Tadi waktu Rasulullah SAW mau ngecek di rumahnya ada makanan atau tidak, Rasulullah SAW kan utus sahabat untuk tanya kepada istrinya. Itu tidak. Tanya ada makanan atau tidak. Rasulullah SAW tidak mengatakan sebentar ya. Oh enggak ada. Enggak. Rasulullah SAW utus orang tanya ada makanan atau tidak. Karena Rasulullah SAW tidak tahu. Makanya Khalid bin Walid kemudian datang menemui Bani Mustalik. Akhirnya jelaskan bahwasanya kami menyambut dia malah kabur. Maka tadi kata Allah, antusibu qauman bijahalah. Bisa jadi kalian menimpakan musibah kepada suatu kaum karena kejahilan kalian. Kalian tidak tahu hakikat ceritanya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya kalian menjadi menyesal atas apa yang kalian perbuat. Dari sini kata para ulama, kalau ada kabar dari orang fasik, maka harus di cross check dulu, tidak boleh diterima secara mentah-mentah. Kecuali kabar tersebut dari orang yang thiqah, baru kita terima kabarnya. Dan sekarang kalau kita mau berbicara tentang kondisi berita-berita yang sampai kepada kita, yang masuk di Facebook kita, yang masuk di halaman kita, yang kita baca di internet, sebenarnya yang nulis berita itu orang thiqah atau orang fasik. Kita nggak tahu. Apakah antum pernah tahu bahwasanya wartawan ini yang nulis ini suka sholat di masjid 5 waktu? Tidak pernah minum khamar, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berzina. Anda tidak tahu siapa penulis berita tersebut. Bagaimana Anda meyakini mentah-mentah, terima mentah-mentah kebenaran berita tersebut? Kalau Anda ingin praktekkan ayat ini susah. Anda membenarkan siapa berita, dan seorang mudah sekali untuk merubah apa? Berita. Seorang mudah sekali untuk merubah berita. Sering mereka tulis berita sesuai dengan persepsi mereka, dengan kepentingan mereka. Apalagi ada duit, mereka buat berita sesuai dengan pesanan sebagian orang. Oleh karenanya, jangan terlalu percaya kepada berita-berita yang datang dari internet. Terlalu banyak berita yang tidak lengkap, bohong, dusta, ditafsirkan dengan tafsiran mereka. Kecuali Anda tahu wartawan itu, saya kenal tetangga saya, dia rajin sholat 5 waktu, dia jujur, tidak pernah bohong, Anda terima, dia orang thiqah berarti. Nah, siapa wartawan yang Anda kenal? Saya ingin tahu. Ada yang Anda kenal penulis berita di internet? Ada yang Anda kenal? Tahu tetangga Anda sering sholat di masjid? Anda nggak tahu. Terus bagaimana Anda percaya berita-berita mentah-mentah? Jangan kemudian Anda ikut share. Waduh, susah seperti ini. Ya. Nah, kecuali orang tersebut thiqah, terpercaya, orangnya amanah, baru boleh Anda langsung terima. Boleh langsung Anda terima. Kemudian Allah berfirman, wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya di antara kalian ada Rasulullah. Ini nikmat yang luar biasa. Rasul ada pada di antara kalian. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau seandainya Rasulullah SAW taat kepada kalian, ngikuti kalian dalam banyak perkara, la'anittum, maka kalian akan repot. Jadi Allah mengingatkan Rasulullah SAW itu ingin kebaikan bagi kalian. Banyak sahabat ingin sesuatu, Rasulullah SAW tidak ikuti. Kenapa? Kalau diikuti akan merepotkan para sahabat.
Seperti 3 sahabat yang datang kepada Nabi, kepada istri Nabi bertanya tentang ibadatihi fisir. Mereka tanya, gimana sih ibadahnya Nabi SAW kalau lagi di rumah? Kemudian di sebagian istri Nabi jelaskan Rasulullah SAW kalau di rumah begini. Tatkala mereka mendengar ka'annahum taqaluha, menurut mereka kurang, ibadah Nabi kurang. Karena Nabi itu sudah diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga. Nah, kita ini enggak, harus lebih banyak. Logika mereka sudah benar. Kalau Nabi yang diampuni oleh Allah terjamin pasti masuk surga, ibadahnya, sholatnya sekian, kita harus lebih banyak. Kalau puasnya sekian, kita harus lebih banyak puasnya karena kita enggak terjamin. Akhirnya 3 orang ini sepakat. Yang satu mengatakan, ini sa'asum wal uftir, saya akan puasa tiap hari, saya tidak pernah berbuka. Satunya mengatakan, sa'ul sholil lail wal anam, saya akan sholat malam semalam suntuk, saya tidak akan tidur siang hari aja, malam sholat terus. Yang satunya mengatakan, sa'atazilun nisa, saya tidak mau menikah, saya tinggalkan seluruh wanita. Kenapa? Wanita bikin parah, bikin repot, menyibukkan, tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca ini, tidak bisa, saya enggak mau nikah sama para wanita. Mereka ingin beribadah berlebih-lebihan. Rasulullah SAW tidak mengikuti keinginan 3 orang ini. Kalau di Rasulullah SAW silakan. Rasulullah SAW tidak mengatakan, ayo tidak apa-apa, semangat. Tidak. Kalau Rasulullah SAW bilang semangat, mereka yang repot nanti di kemudian hari, nanti menyesal. Maka Rasulullah SAW bantah mereka satu persatu. Kata Rasulullah SAW, ini atqakum lillah wa akhsyakum. Saya ini yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Walakinni asumu wa uftir, saya puasa dan saya berbuka. Usolli wa anam, saya salat malam dan saya tidur. Wa atazawwaju nisa, dan bahkan saya menikahi para wanita. Kemudian Rasulullah SAW tutup bantahannya dengan berkata, Rasulullah SAW bantah satu persatu. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa benci dengan sunnahku bukan dari golonganku. Kalau Rasulullah SAW ikuti mereka yang susah. Contohnya, Rasulullah SAW pernah sholat tarawih bersama para sahabat 3 malam kalau tidak salah. Semalam Rasulullah SAW sholat sampai menjelang sahur. Kemudian semalam lagi sholat lama. Kemudian suatu malam, ya Rasulullah SAW sholat baru sampai tengah malam, tidak sampai menjelang sahur. Waktu Rasulullah SAW selesai sholat sampai menjelang tengah malam, belum sampai sahur, tidak seperti biasanya. Maka sebagian sahabat minta. Mereka berkata, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita lanjutkan lagi sholat sampai menjelang sahur, masih ada tengah malam. Mereka ingin semangat ibadah, tapi Rasulullah SAW tidak ikuti. Rasulullah SAW mengatakan, man shallama al-imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat sama imam sampai selesai, dicatat baginya sholat semalam suntuk. Lihat para sahabat semangat yang luar biasa. Imamnya selesai, para sahabat masih minta apa? Nambah. Kalau kita, imamnya selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai jam 12 sholatnya, kurang ajar tuh imam. Ini sahabat Rasulullah jam 12, jam 1 masih minta nambah sampai apa? Makanya kita dengan sahabat cuma beda tipis, cuma dibalik begini saja. Jadi, pada hari yang terus balik, para sahabat semangat, tapi Rasulullah SAW tidak ikuti semangatnya. Kenapa? Nanti mereka repot. Pada hari keempat, mereka datang ke masjid ingin sholat tarawih. Rasulullah SAW tidak muncul, tidak mau sholat tarawih. Biasanya sholat tarawih sudah 3 hari. Rasulullah SAW kemudian mengabarkan, saya tahu kalian tadi malam datang, tapi saya tidak ingin sholat tarawih. Kenapa? Saya takut Allah wajibkan. Karena yang menentukan syariat bukan Nabi, yang menentukan syariat siapa? Allah. Dan Rasulullah SAW takut kalau dia senantiasa melakukan satu perbuatan, akhirnya diwajibkan oleh Allah. Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan umatnya. Maka Rasulullah SAW sengaja tidak apa? Tidak keluar supaya tidak diwajibkan. Kalau Rasulullah SAW ikuti keinginan sahabat terus akhirnya wajibkan, kita repot. Coba bayangkan kalau sholat tarawih wajib. Kita gimana? Susah kan? Rasulullah SAW tidak ingin kita repot. Azan ya? Oke, kita salat Isya. Habis itu kita lanjut sedikit, kemudian tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani fillah wa fiddin, azani Allah. Kita lanjutkan ya, tentang tafsir surat Al-Hujurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tapi Allah lah yang menjadikan iman itu dicintai oleh kalian, dan Allah menghiasi iman pada hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah menjadikan kalian benci dengan kekufuran, benci dengan kefasikan, itu dosa-dosa yang besar. Wal isyan, benci dengan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itu orang-orang yang berjalan dengan lurus. Fadlan minallahi wa ni'mah. Ini semua adalah karunia Allah dan nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini menjelaskan kita agar kita tidak ujub ya, dengan apa yang iman yang kita miliki. Kenapa? Karena walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Allah yang menjadikan kalian beriman. Allah menghiasi iman tersebut dalam
hati-hati kalian. Ini sering saya sampaikan bahwasanya hidayah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan oleh orang-orang penghuni surga tatkala mereka masuk surga, kata mereka, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mengantarkan kami kepada surga, dan kami tidak akan dapat hidayah kalau bukan karena Allah yang beri hidayah kepada kami. Nabi SAW waktu perang Khandaq sambil menggali parit ya, dengan kepayahan dan kesulitan, Rasulullah SAW berkata, wallahi laulallah mahtadaina wa ma sallaina wa ma tasaddaqna. Kata Nabi, demi Allah, bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah. Kami tidak bisa salat, kami tidak bisa bersedekah. Nabi mengakui dia bisa salat, dia bisa bersedekah, dapat hidayah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikira saya ingin sampaikan bahwa hidayah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang telah terkumpul padanya sebab hidayah, dia tidak dapat hidayah. Contoh orang-orang munafik. Orang-orang munafik kurang apanya sebab hidayah? Mereka tinggal bersama Nabi SAW. Mereka sholat berjamaah bersama Nabi. Orang munafik kalau sholat duhur, asar, dan maghrib mereka sholat di masjid berjamaah, di Masjid Nabawi. Tapi kalau sholat isya dan sholat subuh, asqalus sholawat alal munafik. Ini sholat yang paling berat bagi orang munafik. Kenapa? Karena mereka kalau tidak sholat tidak ketahuan, karena sudah gelap. Tapi kalau zuhur kelihatan, asar kelihatan, maghrib juga kelihatan, maka mereka harus hadir karena mereka riya. Tapi mereka sholat berjamaah. Mereka dengar ceramah-ceramah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka lihat mukjizat-mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan turun ayat-ayat Allah membongkar isi hati mereka. Toh mereka tidak dapat apa? Hidayah. Apalagi yang kurang? Karena memang hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal sebagian orang dapat hidayah dengan begitu mudah. Lihat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu waktu datang ke kota Madinah, dia masih musyrik. Tiba-tiba dia mendengar Nabi SAW baca dalam surat maghrib, surat At-Tur, Wat-Tur wa kitabim mastur dan seterusnya. Ini surat yang cukup panjang ya. Kalau dibaca oleh seorang imam di surat maghrib membuat orang banyak berdehem di belakang. Ya, tapi pernah dibaca oleh Nabi dalam surat maghrib. Kemudian sampai pada bacaan Nabi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka diciptakan tanpa pencipta, tanpa sesuatu yang menciptakan, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, kada qalbi yatir, hampir-hampir jantungku terbang dengar ayat tersebut. Ini sebab dia dapat apa? Hidayah. Gara-gara satu ayat yang dia dengar. Contoh Dimat Al-Azdi radhiyallahu taala anhu, dahulu orang yang suka meruqyah, suka mengobati orang-orang yang sakit gila. Waktu dia pergi ke Mekah, dia mendengar orang-orang menuduh Muhammad gila, Muhammad majnun. Dia kasihan sama Muhammad. Maka dia cari Nabi SAW. Akhirnya ketemu dengan Nabi SAW. Hadis dalam Sahih Muslim. Dia berkata, ya Muhammad, saya dengar kamu gila, saya ingin mengobati kamu. Ya, antum bayangkan ini berat. Antum ada seorang datang kepada Ustaz, ya Ustaz, saya dengar anda gila Ustaz, saya ingin mengobati. Ente yang gila. Ya Rasulullah SAW sabar, dia bilang gila. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji milik Allah. Kami memujinya, bersyukur kepadanya, dan kami mohon petunjuk darinya. Barang siapa dan kami berlindung dari min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan jiwa kami, wa min sayyiati a'malina, dari kejelekan-kejelekan amalan kami. May yahdihillah, barang siapa diberi petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kata Dimat Al-Azdi, a'id alayya kalimatika haula. Tolong Muhammad ulangi lagi perkataan. Rasulullah SAW ulangi kedua kali. Innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya. Kata dia, ulangi lagi. Dia ulang, Rasulullah SAW ulangi ketiga kali. Kata dia, engkau seorang nabi. Langsung bersyahadah. Gara-gara dengar apa? Innal hamdalillah. Subhanallah. Orang dapat hidayah gara-gara dengar apa? Innal hamdalillah. Kita Ustaz ini alhamdulillah terus, innal hamdalillah terus ya. Padahal ini kalimat yang pernah membuat orang dapat hidayah. Contohnya Sumamah bin Utsal radhiyallahu taala anhu. Dahulu adalah seorang pemimpin salah satu gembong dari orang musyrikin. Ditangkap oleh sebagian sahabat, dibawa ke Masjid Nabawi, Nabi ikat di tiang Masjid Nabawi. Rasulullah SAW datang menemui dia. Kata Rasulullah SAW, ma indaka ya Sumamah? Apa yang kau sampaikan wahai Sumamah? Sumamah dengan penuh kebanggaannya dia berkata, ya Muhammad, in taqtul dzadamin. Kalau kau bunuh saya, ingat kau bunuh orang yang punya anak buah banyak, akan balas dendam. Wa in tunim ala syakir. Tapi kalau kau bebaskan saya ini orang yang pandai bersyukur, saya akan berterima kasih. Wa in kunta turida malan, kalau kau ingin harta bilang. Dengan pedenya dia mengatakan demikian. Rasulullah SAW tidak jawab. Rasulullah SAW pergi. Diikat terus di tiang Masjid Nabawi. Besoknya Rasulullah SAW datang lagi.
Rasulullah SAW bertanya lagi, "Ma indak ya Sumamah? Apa yang kau sampaikan?" Mulai dia berkata dengan lembut. Sumamah mulai berubah. Rasulullah SAW tidak gubris. Hari ketiga Rasulullah SAW tanya lagi, "Ma indak ya Sumamah?" Pertanyaan sama. Kalau kau bebaskan saya berterima kasih. Kalau kau bilang ingin harta, bilang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Atliku Sumamah, bebaskan Sumamah." Sumamah kemudian pergi, ternyata dia tidak pergi kembali ke kampungnya. Dia balik, dia mandi, kemudian dia bersyahadah kepada Nabi SAW, menyatakan dirinya masuk Islam. Dia mengatakan, tidak ada wajah yang saya paling benci di atas muka bumi seperti wajahmu Muhammad. Sekarang kau yang paling saya cintai. Tidak ada negeri yang paling saya benci seperti kotamu, kota Madinah. Sekarang kota ini menjadi kota yang paling saya cintai. Bayangkan, gara-gara diikat di masjid dapat hidayah. Kenapa? Karena diikat di masjid 3 hari, tiap hari lihat Nabi sholat berjamaah, dengar Al-Quran dibaca, Nabi ceramah dia dengar, 3 hari masuk apa? Islam. Coba ikat satu orang di sini. Masuk Islam atau tidak? Artinya hidayah dengan begitu mudahnya. Terkadang seorang dapat hidayah begitu mudahnya. Ada seorang Yahudi pernah menjadi pembantu Nabi, sakit, Rasulullah SAW kunjungi. Dengan dikunjungi Nabi dapat hidayah. Rasulullah SAW mengatakan asli masuk Islam. Dia lihat kepada bapaknya mengatakan Ati Abul Qasim, penuhi permintaan Muhammad. Akhirnya masuk Islam. Gara-gara kunjungan. Hidayah terkadang Allah berikan dengan begitu mudahnya. Dengan begitu apa? Mudahnya. Ya. Terkadang sebab hidayah sudah terkumpul kan tidak dapat hidayah. Contohnya Abu Thalib, paman Nabi. Abu Thalib, apa kurang sebab hidayah? Rasulullah SAW dakwahi dia, Rasulullah SAW sayang sama dia. Dia pun sangat sayang kepada Muhammad SAW. Sejak kecil dirawat oleh Nabi. Bahkan Nabi pernah menggembalakan kambing untuk membantu pamannya Abu Thalib yang miskin. Bahkan Rasulullah SAW berusaha memelihara Ali bin Abi Thalib karena pamannya ini miskin. Kata Rasulullah, biar saya pelihara anakmu Ali bin Abi Thalib. Suruh tinggal di rumah Nabi. Kenapa? Pamannya miskin. Dan pamannya sangat sayang kepada Nabi dan tahu Nabi adalah di atas kebenaran. Bahkan pamannya rela mati untuk bela Nabi SAW. Sampai Rasulullah SAW dakwahi dia. Sampai tatkala akan meninggal dunia Rasulullah SAW datang. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah suatu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat. Pamannya tidak mau. Ada Abu Jahal. Abu Jahal berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib." Ada provokator. Dia berkata, "Wahai Abu Thalib, kau benci dengan agama bapakmu?" Akhirnya Abu Thalib tidak mau bilang la ilaha illallah. Rasulullah SAW ulangi lagi, "Ya ammi qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak. Abu Jahal ulangi lagi, "Kau benci dengan agama nenek moyangmu?" Fa aba ayyaqula la ilaha illallah, sehingga Abu Thalib tidak mau bilang apa? La ilaha illallah, masuk dalam neraka jahanam. Rasulullah SAW sangat sayang kepada pamannya. Kata Rasulullah SAW, "La astaghfiranna laka ma lam unha anka." Saya akan mohon ampunan buat engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Allah tegur, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kau tidak bisa beri petunjuk kepada pamanmu yang kau cintai wahai Muhammad. Allah tegur. Allah larang Nabi. Maka lin nabi walladzina amanu astaghfirul musyrikin. Tidak boleh bagi nabi dan orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrik walau kanu uli qurba, meskipun karib kerabat mereka. Tidak boleh. Allah larang. Lihat Abu Thalib kurang apa? Dia tahu kebenaran Nabi SAW. Maka dia berkata dalam syairnya, "Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khair adyanil bariyati dina, laula al-malamatu wa hidaru masabbatin lawajadtani samha bidzaka mubina." Saya sungguh tahu agamanya Muhammad adalah agama yang terbaik di antara agama-agama manusia. Kalau bukan karena saya takut dicela dan saya khawatir cercaan, kau akan dapati saya masuk Islam, tapi dia tidak berani. Tidak dapat hidayah pada yang dakwahi dia siapa? Rasulullah SAW. Sebab hidayah sudah terkumpulkan, seperti orang munafik, tidak dapat hidayah. Contoh Nabi Ibrahim AS mendakwahi bapaknya. Ibrahim AS sayang kepada bapaknya. Dakwahi bapaknya, diusir oleh bapaknya. Tidak dapat hidayah. Bapaknya sangat dia cintai. Nabi Nuh AS mendakwahi istrinya dan anaknya 950 tahun. Falabitha fi alfasanatin ila khamsina am. Falabitha fihim alfasanatin ila khamsina am. Beliau berdakwah 950 tahun. Dakwah bukan cuma ba'da maghrib saja, tidak. Ini da'autu qaumi laila wa nahar. Aku dakwahi kaumku siang dan malam, kata Nabi Nuh. Dia berdakwah terus. Ternyata istri yang sangat dia cintai tidak dapat hidayah. Anak yang sangat dia cintai tidak dapat hidayah. Sampai tatkala sudah datang banjir, anaknya lagi berenang, Nabi Nuh masih terus. "Ya bunayya arkam ma'ana." Wahai anakku, ayo naik perahu. Wala takum ma'al kafirin, jangan kau termasuk orang yang kafir. Kata anaknya ngeyel, "Qala sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma'." Saya akan sampai kepada puncak gunung, saya akan selamat atau tenggelam. Sampai dia mengatakan, "Ya Allah, ampuni anakku, innahu min ahli." Ya Allah, itu anakku, keluargaku. Allah tegur. "Ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih." Nuh, itu anakmu bukan keluargamu, dia melakukan amalan kekufuran. "Fala tas'alni ma laisa laka bi ilm." Jangan kau minta kepadaku yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Nabi Nuh minta agar dimaafkan anaknya, Allah tegur, Allah larang.
Saking sayangnya dia kepada anaknya. Apa kurangnya? Sebab hidayah. 950 tahun dakwahi anaknya enggak masuk apa? Enggak masuk Islam. Nah, antum ini Masya Allah, lahir-lahir tahu-tahu masuk Islam. Masya Allah. Nabi Muhammad tidak berhasil mendakwahi pamannya, Nabi Ibrahim tidak berhasil mendakwahi ayahnya, Nabi Nuh tidak berhasil mendakwahi istri dan anaknya. Antum alhamdulillah dapat hidayah. Agar antum tahu bahwasanya hidayah murni dari Allah. Jangan ente ujub, jangan mengatakan karena saya cerdas, karena saya pintar, karena saya gini. Enggak, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang cerdas tidak dapat hidayah. Ya, hidayah tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Kalau hidayah berbanding lurus dengan kecerdasan, semakin cerdas semakin dapat hidayah. Buktinya tidak. Ya, banyak orang-orang Jepang pinter, cerdasnya luar biasa, bikin robot lah, bikin anu lah, ya. Ternyata yang dia sembah apa? Matahari. Hidayah tidak diberikan oleh Allah kepada mereka. Hidayah murni. Makanya kan Allah mengatakan, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman." Tapi Allah menjadikan kalian cinta kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan kalian terhias iman tersebut dalam hati-hati kalian. Dan Allah menjadikan kalian benci dengan kekufuran, benci dengan kemaksiatan, benci dengan kefasikan. Dan ini kata Allah, fadlan minallahi wa ni'mah. Ini karunia Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha. Kata Allah, kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, kalau bukan karena rahmat Allah bagi kalian, tidak seorang pun dari kalian akan menjadi orang yang saleh, yang suci, tidak ada. Tetapi Allah mensucikan orang yang Allah kehendaki. Tapi kita lanjutkan ayat terakhir pada malam hari ini. Kita stop pada ayat 9. Insyaallah besok pagi kita lanjutkan setengahnya lagi, karena surat Al-Hujurat 18 ayat. Malam ini kita bahas sampai 9 ayat, besok kita lanjutkan sisa ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Kalau ada dua kelompok dari kaum mukminin yang saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk membantah orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan kaum muslimin karena dosa besar yang dilakukan, karena dosa besar dikafirkan. Lihat di sini Allah mengatakan kalau ada dua kelompok orang mukmin yang berperang, berarti saling ingin membunuh, ya tidak? Satu ingin bunuh yang satu, ingin bunuh yang lain. Tetapi Allah masih menamakan mereka orang-orang apa? Mukmin. Berarti dengan pertempuran tersebut tidak menjadikan mereka apa? Kafir. Meskipun mungkin mereka terancam di neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Kata Nabi SAW, kalau ada dua orang muslim bertemu dengan masing-masing bawa pedang, maka yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Ya Rasulullah, yang bunuh jelas masuk neraka. Fama balul maqtul? Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi SAW, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Tadinya dia ingin bunuh tapi sudah kedahuluan, kata Nabi SAW. Intinya saling membunuh ini membuat orang masuk neraka. Wa may yaqul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang sengaja membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasnya neraka jahanam. Tetapi ternyata meskipun diancam dengan neraka jahanam, mereka tidak kafir. Mereka tidak apa? Kafir, karena membunuh bukan dosa yang mengkafirkan. Beda dengan syirik. Sama seperti berzina. Berzina dosa besar, terancam dengan neraka jahanam, tapi tidak menjadikan orang apa? Kafir. Kalau ada orang wanita berzina 100 kali, apakah kafir? Tidak kafir. Tapi dia sangat terancam dengan neraka jahanam. Apakah riba menjadikan orang kafir? Jawaban tidak. Ada orang praktek riba, kerja di tempat riba, mengambil nasabah kemudian memberikan bunga dan macam-macamnya, praktek riba. Kafir tidak kafir selama dia tidak meyakini halalnya perbuatan tersebut, selama dia tidak menghalalkan zina. Beda dengan orang tidak berzina tapi dia bilang zina halal, ini bukan orang Islam. Tapi orang yang berzina mungkin 100 kali, namun dia merasa dia salah, dia merasa dia berdosa, dia tidak apa? Tidak kafir. Sama orang membunuh orang lain tidak kafir. Makanya Allah menamakan mereka masih dari kaum mukminin. Ini bantahan kepada orang-orang Khawarij yang gara-gara dosa besar mereka kafirkan. Gara-gara ada orang dianggap tidak berhukum dengan hukum Islam langsung dikafirkan. Tidak berhukum hukum Allah tanpa perincian langsung dikafirkan. Dan inilah seruan orang-orang Khawarij zaman dahulu. Mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali Allah. Makanya mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Kenapa Ali bin Abi Thalib bersepakat untuk membuat hukum? Mereka salah satunya kirim Amr bin Al-As, salah satunya kirim Abu Musa Al-Asy'ari. Ali bin Abi Thalib kirim Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kemudian Muawiyah kirim Amr bin Al-As untuk bersepakat membuat suatu hukum. Kata orang-orang Khawarij, ini hukum bukan hukum Allah. Maka dua-duanya kafir, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah juga apa? Kafir. Yang sepakat dengan hukum ini juga semuanya kafir, karena hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi sekarang. Ada orang misalnya melakukan suatu hukum, dianggap ini kafir. Memang dosa ini membuat hukum, menyaingi hukum Allah. Tetapi tidak dikatakan orang ini apa? Kafir. Dan ada perinciannya, ada perinciannya. Ada orang masuk
membuat hukum, dia tidak bisa bikin hukum Allah, tetapi dia meminimalkan apa? Kerusakan. Maka orang ini tidak dikatakan orang apa? Kafir. Yusuf alaihissalam masuk dalam pemerintahan Raja Mesir, yang Raja Mesir tersebut kafir, bukan Islam. Yusuf tidak bisa merubah seluruh aturan kerajaan Mesir, tetapi dia bisa membuat kebijaksanaan yang sesuai dengan kemaslahatan. Makanya waktu dia ingin mengambil adiknya dengan cara yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika kidna li Yusuf, maka liya'khudha akhahu fi dinil malik." Demikianlah kami buat rencana bagi Yusuf, dia tidak mengambil adiknya Binyamin dengan aturan aturan raja. Dinil malik artinya kerajaan, aturan kerajaan. Aturan kerajaan, kalau ada orang mencuri, ya, suruh bayar 2 kali lipat. Tapi dalam aturan Bani Israel, agamanya Nabi Yusuf alaihissalam, kalau ada orang mencuri diambil jadi budak. Maka Nabi Yusuf alaihissalam tidak mengikuti aturan kerajaan, tapi ikut aturan apa? Bani Israel. Artinya Nabi Yusuf tidak bisa merubah aturan hukum secara total. Makanya saya katakan namanya nahi mungkar itu dua bentuk. Pertama, menghilangkan kemungkaran secara total. Yang kedua, meminimalkan apa? Kemungkaran. Bisa jadi ada seorang masuk dalam parlemen, bisa jadi dia tidak bisa membuat hukum Islam secara total, tapi dia ingin mengurangi. Orangnya tidak kita katakan kafir. Niatnya baik, dia ingin merubah menuju kepada kebaikan, perlahan demi perlahan. Bagaimana Anda kafirkan? Sekarang orang-orang semua yang pegawai negeri kafir, presiden kafir, wakil presiden kafir, kemudian apa? DPR kafir, MPR kafir, yang jualan di kantor DPR juga kafir. Pegawai negeri semuanya apa? Kafir. Repot seperti ini. Ini penyakit bahaya seperti ini. Misalnya bunuh-bunuhan saja tidak apa? Tidak kafir. Apa pembunuh ini berhukum dengan hukum Allah? Tidak. Orang bunuh orang bukan hukum syaitan, tapi tidak dikafirkan oleh syariat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa aslihu bainahuma." Kalau ada yang berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Damai itu bagus. Fa in bagat ihdahuma lal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ternyata salah satunya tidak mau damai, kemudian menyerang. Jadi asalnya suruh damai. Dan damai itu memang susah. Makanya Allah mengatakan wasulhu khair. Perdamaian itu lebih baik. Wa uhdiratil anfusus syuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan rasa pelit dalam hati hadir tatkala itu. Kebanyakan orang kalau kita suruh damai, dia ingin berpegang dengan hak dia, tidak mau dikalahkan sedikit pun. Yang satunya pihak satunya juga tidak mau mengalah sedikit pun. Kenapa? Uhdiratil anfusus syuh, dia ingin menang secara total. Nah, kalau begini caranya, tidak bisa damai. Namanya damai itu ada yang mengalah. Antum kalau bertengkar sama istri, sama-sama tidak mau ngalah, gimana mau damai? Kalau mau damai, ya sudah, saya ngalah, sudahlah. Ya, kamu yang benar istriku. Memang kamu benar terus. Baru bisa didamai. Kalau nggak bisa damai. Ente ngeyel, istri ngeyel, gimana mau damai? Sama-sama merasa benar. Namanya damai itu harus ada yang mengalah. Itu baru bisa damai. Nah, kalau nggak bisa, ya susah, repot. Makanya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah diajak damai, satunya mau damai, satunya tidak mau, kata Allah Subhanahu wa taala, faqatilul lati tabghi, maka yang tidak mau damai perangi, pemerintah perangi. Ada dua suku misalnya berperang. Suruh damai. Satunya mau damai, satunya enggak mau. Pemerintah ikut campur, ini diperangi, suruh damai, kalau enggak diperangi. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada urusan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, fa in fa'at, kalau ternyata yang tadi tidak mau damai diserang, akhirnya menyesal ingin damai, kata Allah, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikanlah di antara mereka berdua dengan keadilan. Saya ingin antum mengamati ayat ini. Di awal ayat Allah mengatakan, kalau ada dua kelompok dari kaum mukminin bertikai, berbunuh-bunuhan, fa aslihu bainahuma, damaikanlah di antara keduanya. Allah tidak mengatakan bil adl, dengan keadilan. Allah hanya mengatakan apa? Fa aslihu, damaikanlah di antara keduanya. Pada waktu yang kedua, Allah mengatakan kalau satunya mau damai, satu enggak mau, maka perang yang enggak mau ini. Kalau dia sudah tobat ingin kembali, maka damaikanlah keduanya dengan keadilan. Pada bagian terakhir Allah tekankan dengan apa? Keadilan. Kenapa di pertama tidak ada keadilan, kedua ditambah dengan keadilan? Kenapa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena pada waktu posisi yang kedua, kecenderungan hati pemerintah untuk bela yang ini, yang ngalah sejak awal. Karena ini kurang ajar tadi kan, disuruh damai nggak mau, ngeyel, diperangi baru sekarang mau damai. Nah seperti ini posisi hakim dibicondong kepada yang sejak awal nurut. Maka Allah ingat, hati-hati, sekarang dia sudah nurut, maka kau harus adil sekarang. Kalau di awal mudah untuk adil, paham atau tidak? Paham, karena sekarang hati lebih condong kepada yang, karena ini tadi kurang ajar, maka dia berusaha bela yang ini. Allah bilang nggak boleh, harus adil.
Karena dia sekarang sudah apa? Sudah ngalah. Ini dalil bahwasanya ada tambahan kata dalam Al-Qur'an itu tidak sia-sia. Di atas tidak ada bil adl, di bawah ada bil adl, itu ada tambahan apa? Makna. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan besok ya, sisa dari surat Al-Hujurat. Wallahu taala alam bisawab. Ini ada hadiah bagi akhwat 3 pertanyaan dan dapat 3 hadiah, masing-masing 1 hadiah. Bagi ikhwan 2 pertanyaan. Sekarang pertanyaan kepada akhwat terlebih dahulu. Siapakah nama sahabat tadi yang tidak mau ke masjid gara-gara takut masuk neraka? Yang istrinya minta cerai. Perempuan, akhwat, ada yang tahu? Angkat tangan. Kasih tahu panitia. Laki-laki jangan. Silakan. Ada yang tahu? Akhwat, ada yang tahu? Ada. Oh. Ada saudara. Iya. Siapa namanya? Ummahat. Sabit bin Harith. Hah? Namanya Sabit, benar ya? Masya Allah, kasih hadiah sama si akhwat. Baik, pertanyaan kedua bagi bapak-bapak. Apa sebab nuzulnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan kalian mengangkat kedua suara kalian di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu sebab nuzulnya? Kan? Angkat tangan. Ya, silakan. Enggak, sebab nuzulnya kenapa? Sebab nuzul ayat, silakan. Bukan, saya bukan sebab kenapa turun ayat ini, ada sebabnya. Silakan. Ya. Karena beda perselisihan antara Abu Bakar. Ya, karena ada perbedaan persepsi antara Abu Bakar dan apa? Dan Umar. Masya Allah. Silakan ambil kaosnya. Ibu lagi. Dari sebutkan contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la anittum." Kalau seandainya Rasulullah SAW itu taat kepada kalian dalam banyak urusan, akan merepotkan kalian. Contoh, saya sebutkan beberapa contoh. Sebutkan satu contoh saja. Nabi tidak mau, tidak setuju dengan keinginan para sahabat demi kemaslahatan para sahabat. Ibu-ibu ya, bukan laki-laki. Saya ulangi, ibu-ibu. Ditiadakannya sholat Apa? tidak dikabulkannya sholat tarawih. Masya Allah. Ya, pada hari keempat Rasulullah SAW tidak keluar sholat tarawih karena takut diwajibkan. Masya Allah. Kasihkan hadiah kepada beliau. Jazakillah khairan. Yang berikutnya bagi bapak-bapak, enggak usah tanya lagi. Siapa yang paling tua angkat tangan? Yang paling tua. Jangan sok muda ya. Angkat tangan ya. Siapa yang paling tua? Ya? Berapa, Pak? Berapa? Berapa umurnya? 71, Masya Allah. Ada yang lebih tua dari beliau? Hah? Ada? Berapa? Siapa yang lebih tua? Enggak ada ya. Enggak ada ya? Ya sudah. Ya. Masya Allah. Silakan. Mana tadi yang 71? Oh, Masya Allah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in, wa aqalla man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70. Hanya sedikit yang lewat 70. Jadi hati-hati, Pak. Semoga ditambah umurnya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak ini termasuk orang yang kasih bonus ya.
Semoga bonus ini untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ibu-ibu yang paling tua angkat tangan. Yang merasa paling tua angkat tangan. Ada yang umurnya berapa? Jangan-jangan istrinya bapak ini. Ada yang paling tua, kasihkan hadiah. Jazakumullah khairan. Ada. Masya Allah. Berapa umurnya? 61. Ada yang lebih tua lagi nggak? 61 masih muda itu. Ada yang lebih tua? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Saya mendengar salah satu kajian bahwa pada zaman Rasul, budak itu boleh digauli oleh pemiliknya. Bahkan di kajian tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pun boleh menggauli budaknya. Tapi di kajian tersebut tidak dijelaskan apa manfaat dan syafaatnya. Mohon maaf Ustaz, pertanyaan saya jauh dari tema, tapi saya sangat penasaran. Apa ada hadis yang menyatakan bahwa pada zaman itu budak boleh digauli pemiliknya? Iya, banyak hadis seperti ini. Bahkan dalam buku-buku fikih ada bab tentang budak. Bab tentang budak. Jadi Islam bukanlah agama yang menyuruh kepada perbudakan, itu tidak benar. Justru Islam menyuruh pada pembebasan budak. Terlalu banyak dalil-dalil yang menganjurkan kita membebaskan budak. Pahalanya luar biasa. Bahkan orang yang melakukan pelanggaran disuruh bebaskan budak. Seperti berhubungan dengan istri di siang hari bulan Ramadan, di antaranya kalau mampu punya budak maka harus bebaskan apa? Budak. Tetapi di zaman tersebut perbudakan di mana-mana, bukan cuma di Arab, di seluruh dunia terjadi perbudakan. Di Eropa, di mana sampai juga di Jazirah Arab. Tetapi Islam datang dengan memerintahkan untuk berbuat baik kepada para budak, untuk mensikapi mereka seperti saudara sendiri. Tetapi hukum perbudakan masih ada. Kemudian akhirnya dihilangkan sedikit demi sedikit. Jadi tidak benar bahwasanya Islam menyuruh untuk memperbudak manusia, tidak. Bahkan Islam menyuruh untuk membebaskan budak-budak. Dan sistem budak itu sudah ada memang, bukan cuma di Jazirah Arab, bahkan di seluruhnya. Tapi kalau yang tempat-tempat lain tidak ada aturannya. Islam ada aturannya. Bahkan Allah menganjurkan untuk ada budak ingin membebaskan diri, silakan bebaskan untuk beli diri sendirinya. Kata Allah, fakatibuhum in alimtum fihi khairan. Ya, kalau mereka ingin bebaskan diri maka bebaskan. Mereka ingin bayar sendiri, bebaskan. Jadi banyak anjuran untuk membebaskan budak. Dan aturannya budak boleh digauli. Saya kurang bisa baca tulisan sambung ya. Lain kali kalau tanya tulisannya pisah-pisah ya. Tulisan sambung saya kurang pandai baca. Apa korelasi bahwa Allah sudah menetapkan takdir 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan dengan hadis bahwa silaturahmi dapat menambah rezeki dan umur dan doa dapat merubah takdir? Jadi dalam hadis la yaruddu qada illa doa, tidak ada yang bisa menolak qada kecuali apa? Doa ya. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwasanya takdir itu bisa berubah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd, "Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab." Kata Allah, Allah menghapus takdir yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan takdir yang Allah kehendaki, dan di sini ada umul kitab, ada lauhil mahfuz. Oleh karenanya, takdir yang tidak pernah berubah yang di lauhil mahfuz. Adapun takdir yang dicatat oleh malaikat ini bisa mengalami perubahan. Ya, dan proses perubahan itu semuanya sudah ada di lauhil mahfuz. Malaikat tidak tahu isi lauhil mahfuz, yang tahu isi lauhil mahfuz cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, waktu misalnya si Paijo, ada orang sih namanya Paijo, saya takut dia tersinggung. Enggak ada kan? Kalau saya bilang Agus mungkin ada, tapi kalau Paijo mungkin enggak ada. Si Paijo ini waktu dalam kandungan, dalam hadis disebutkan, fayursalu ilaihi malak, diutuskanlah malaikat kepadanya. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk mencatat takdir si Paijo yang masih dalam janin. Bikadri rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakir am sa'id. Suruh catat rizkinya berapa, ajalnya berapa, amalnya bagaimana, bahagia atau sengsara.
Taruhlah malaikat catat si Pak Ijo ini tinggal di Denpasar. Umurnya 62 tahun, tewas habis 62 tahun. Kemudian rezeki dia dari lahir sampai meninggal taruhlah 1 M. Cukup untuk dia hidup selama dari sampai meninggal dunia. Benar, ini catatan malaikat. Malaikat catat nih, tidak berubah. Tahu-tahu kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia sambung silaturahim. Ternyata si Pak Ijo ini pada umur 25 tahun dia suka nyambung silaturahmi. Dia berbakti kepada ibunya, dia berbakti kepada bapaknya, dia telepon kakaknya, dia beri hadiah kepada bibinya, dia kunjungi tantenya, dia sering beri hadiah kepada ponakan-ponakannya. Sering menyambung silaturahmi, sering telepon saudaranya. Ya. Akhirnya Allah bilang malaikat itu ganti tuh. 63 ganti 100. 62 jadi berapa? 100 tahun. Kebanyakan kali. Tambah ya enggak, 80 aja. 62 jadi berapa? 80 tahun. Kenapa? Nyambung silaturahmi. Itu 1 M ganti jadi 40 M. Kenapa? Dia suka nyambung apa? Silaturahmi. Jadi proses perubahan. Tadinya malaikat catat 1 M dirubah jadi 40 M. Tadinya umur 62 jadi 80 tahun. Ini semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Paham? Jadi yang berubah yang ada di takdir dicatat apa? Malaikat, dan malaikat tidak tahu isi takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Paham maksudnya? Makanya antum kalau ingin banyak rezeki, ya antum nggak tahu takdir antum seperti apa. Ingin banyak rezeki, antum tempuh 2 cara. Cara pertama bekerja. Kalau dapat rezeki, cara kedua tempuh cara-cara yang syar'i yang di luar nalar kita. Contohnya seperti apa? Seperti nyambung silaturahim. Saya ketemu dengan satu orang waktu di Melbourne, di Australia. Ada orang umur 83 tahun, ikut pengajian terus sehat. Saya ingin tahu rahasianya apa. Saya bilang, Pak, Bapak ini Masya Allah umurnya panjang. Berapa umurnya? 83 tahun. Apa rahasianya, Pak? Kata dia, Ustadz orang kedua yang tanya. Yang pertama orang Perancis atau orang mana? Ustadz orang kedua. Rahasianya Ustadz harus makan sedikit. Wah, saya susah kalau begitu. Saya tanya lagi, ada orang umur 70 tahun masih kelihatan seperti 55 tahun. Keluarga saya tanya, gimana Om bisa ini? Om membahagiakan kedua orang tua Om. Waktu itu Om pernah tanya sama ibu mau apa? Apa cita-cita ibu? Kata ibunya, saya ingin naik haji. Langsung Om daftarkan. Bapaknya juga bilang, Bapak juga mau? Ya sudah, saya daftarkan dua-duanya. Mereka di luar haji. Alhamdulillah sekarang Om sehat, rezeki lancar. Kenapa? Berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, kalau anda menyambung silaturahmi, insya Allah rezeki anda lancar, umur juga apa? Panjang. Maka saya sering sampaikan, ya, lihat orang-orang Arab itu umurnya panjang-panjang. Banyak orang Arab umurnya 80, 80, 90. Saya ketemu orang seperti itu. Ada yang umurnya 100, ada yang 100 lebih, ya, luar biasa. Saya punya teman, waktu datang ke Indonesia dari Madinah, saya tanya sama dia, kamu berapa bersaudara? Kata dia, kami 50 bersaudara. 50 bersaudara. Bapak saya mungkin umurnya 100 tahun, saya masih punya adik umur 6 bulan. Luar biasa. Masih punya adik umur berapa? 6 bulan. Kalau antum kayaknya nggak mungkin. Mungkin tapi susah sekali ya. Saya tanya, kamu anaknya berapa? Kata dia, Firanda. Kau tanya sekarang apa tahun depan? Saya bilang, apa bedanya? Kalau sekarang anak saya 10, kalau tahun depan 13. Kok bisa? Istri saya 3 hamil semua. Jadi kalau orang nyambung silaturahmi, insya Allah Pak, umur panjang, dijauhkan dari penyakit dan macam-macamnya. Jadi seorang mungkin dia ingin kerja, pagi-pagi ditelepon ibunya, gimana kabarnya Bu, gimana sehat atau Bu, ibunya iya saya doakan nak. Akhirnya dia pergi. Harusnya dia hari itu ditakdirkan nabrak truk. Gara-gara dia telepon ibunya nggak jadi, dia tabrak pohon pisang nggak jadi mati. Kenapa? Allah panjangkan apa? Jadi kita cari rezeki dari sebab-sebab yang materi, real, kerja, buka inilah, buka anulah, tapi juga ada sebab-sebab yang di luar nalar kita, yaitu berbakti kepada orang tua, nyambung silaturahmi, telepon tante, telepon bibi, kasih hadiah kepada mereka. Kata Allah, wa atal mala ala hubbihi zawil kurba, orang yang memberikan harta kepada kerabatnya padahal dia cinta kepada harta tersebut. Silaturahmi butuh apa? Butuh pengorbanan. Saya sering silaturahmi, Ustaz, apa? WhatsApp saja gratis. Yang paling saya pernah dengar cerita paling lucu ya, waktu kemarin musim mudik. Kata dia, Ustaz, ada orang dia tidak iktikaf Ustaz karena ingin silaturahim. Jadi iktikaf mudik pulang ke kampung. Sebagian orang waktu mudik dia bawa kaleng regal, apa namanya, kongguan. Roti apa?
kongguan. Nanti dia sampai ke rumah orang tuanya dikasih beras 2 karung. Jadi modal kongguan pulang bawa apa? 2 karung. Ini ngerampok orang tuanya gitu. Antum dikasih beras ambil, tapi kasih duit juga sama orang tua, jangan pelit. Orang tua sudah nunggu-nunggu malah ngambil apa? Modal kongguan ambil apa namanya? Beras 2 karung. Ada orang seperti itu. Jadi intinya antum tidak tahu takdir antum. Gampangannya, antum kalau ingin gampangannya kalau saya tafsirkan hadis Nabi seperti barang siapa ingin rezekinya panjang, rezekinya banyak, umurnya panjang, maka sambung silaturahmi. Sama seperti saya bilang barang siapa yang ingin kenyang ya makan. Ini sebab yang zahir ingin kenyang ya apa? Makan. Kalau enggak makan ya enggak kenyang. Nanti kalau ingin rezeki lancar ada sebabnya, sebabnya cari rezeki, sebabnya nyambung apa? Silaturahim. Bukan berarti kalau Anda makan takdir berubah, tidak. Itu sudah ditakdirkan, Anda makan sudah ditakdirkan. Paham? Ini ada pertanyaan bagus, bagaimana cara menjadi istri yang qanaah? Insyaallah kita bahas pada kesempatan yang lain tentang masuk surga bersama apa? Keluarga. Demikian saja ikhwan dan akhwat kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.